Mohon dari para supporter penonton. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never. Insiden pengeroyokan wasit terjadi dalam sebuah laga tarkam di Kabupaten Semarang. Ironisnya, insiden ini dilakukan oleh sejumlah pemain Liga 1 dan mantan pemain Timnas Indonesia. Dalam sejumlah video yang diunggah akun Instagram @forumwasitindonesia, insiden kericuhan ini tak hanya melibatkan perselisihan antara pemain, tetapi juga insiden pengeroyokan terhadap wasit yang bertugas. Peristiwa ini terjadi dalam pertandingan yang mempertemukan antara PS Putra Bakti melawan PS Arafi pada babak final turnamen sepak bola Bener Bersatu Cup 3 yang memperebutkan Piala Bupati Kabupaten Semarang. Laga ini berlangsung di lapangan Pule, Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Dalam foto-foto yang diunggah pihak panitia, PS Putra Bakti terlihat diperkuat sejumlah pemain profesional. Dalam tayangan video yang beredar di media sosial, para pemain PS Putra Bakti yang menggunakan jersey berwarna hitam terlihat sempat terlibat gesekan dengan pemain PS Arafi yang menggunakan jersey warna merah muda. Terlihat beberapa pemain dari PS Putra Bakti menyerang pemain PS Arafi dengan nomor punggung 16. Beberapa pemain sebetulnya sudah terlihat berupaya meredam aksi kekerasan tersebut. Awal mula kejadian, Bayu Pradana mendapatkan kartu merah dan tidak terima. Kemudian melakukan protes terhadap wasit hingga memukul, menendang wasit, dan memprovokasi pemain lainnya, tulis @forumwasitindonesia. Dari pengakuan dua pemain Barito Putra yang turut mengikuti pertandingan ini, yakni Bagas Kava dan Bagus Kavi, keduanya mengaku tidak terlibat aksi pengeroyokan terhadap wasit tersebut. Setelah dikonfirmasi dan melakukan pengakuan, Bagas Kapa dan Bagus Kapi, mereka tidak ikut melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap wasit. Setelah kami konfirmasi ke wasitnya, memang benar jika Bagus dan Bagas tidak terlibat, tulis akun tersebut. Mereka hanya memisahkan di tengah kerumunan kejadian. Pemain profesional yang akan dilaporkan ke pihak kepolisian terkait kasus ini mengerucut ke beberapa nama. Tambahnya, setidaknya ada beberapa pesepak bola profesional yang sebagian besar beredar di kasta tertinggi yang bakal dilaporkan kepada pihak berwajib akibat insiden pengeroyokan terhadap wasit ini. Mereka adalah Bayu Pradana, Barito Putra, Komarudin, Persikabo 1973, Ilham Mahendra, Barito Putra, hingga Heri Susanto, Persita Tangerang. Tak hanya itu, ada sosok bek legendaris Timnas Indonesia juga, Wahyu Wajiastanto, ex-Timnas Indonesia dan Persebaya Bantul. Serta ada beberapa pemain lokal yang ikut melakukan pengeroyokan. Pengacara dari sang wasit serta wasitnya sendiri yang menjadi korban berkomitmen untuk memperkarakan kasus ini, tulis keterangan unggahan tersebut. Si Banteng kritik pemain naturalisasi, minta PSSI mainkan pemain lokal 60%. Anggota Komisi 10 DPR RI, Putra Nababan, memberikan catatan kritis ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) perihal naturalisasi dan komposisi pemain Timnas Indonesia. Yang menilai komposisi Timnas Indonesia saat ini lebih banyak diisi pemain naturalisasi ketimbang pemain lokal atau nasional. Hal ini disampaikan anggota Dewan dari fraksi PDIP itu saat rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga serta PSSI di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu 60% pemain nasional. Jangan semuanya diisi pemain naturalisasi, kata Putra. Jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Jangan dibalik. Atas nama kemenangan dan sebagainya itu dibalik, tambah dia. Putra mencatat PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir paling banyak merekrut pemain naturalisasi. Jumlahnya, kata dia, mencapai 11 pemain sejak 2022 lalu.
Putra menyayangkan jumlah pemain naturalisasi yang dipanggil timnas Indonesia lebih banyak dibandingkan pemain nasional. Putra juga menyoroti program pembinaan pemain usia muda yang dilakukan PSSI. Ia menilai hal tersebut harusnya lebih diperhatikan pemerintah ketimbang terus melakukan naturalisasi. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui naturalisasi untuk 2 calon pemain timnas Indonesia, yaitu Kelvin Verdong dan Jens Reven. Dalam rapat Komisi 3 yang digelar di Gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 3 Juni 2024 siang waktu Indonesia Barat. Keputusan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti lewat rapat paripurna DPR RI sebelum 2 penggawa keturunan dapat mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Kelvin Verdong berpeluang ikut serta menjamu Filipina dalam lanjutan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa, 11 Juni 2024. Hal ini disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi pasca menghadiri rapat Komisi 10 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari Senin 3 Juni 2024. Seperti diketahui, Verdong memang sudah berada di tanah air sehingga berkesempatan hadir langsung dalam rapat Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI. Sementara itu, Jens Reven yang turut menjalani proses naturalisasi bersama Verdong sedang memenuhi panggilan timnas Indonesia U20 jelang Thailand Cup 2024 di Prancis. Terlepas dari proses yang masih harus dijalani, Menpora dan Sekjen PSSI optimis Kelvin Verdong bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu 2 negara, yakni Irak dan Filipina dalam lanjutan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis 6 Juni 2024 dan Selasa 11 Juni 2024. Ketua PSSI Erick Thohir menyinggung Elkan Bagot. Pria yang juga Menteri BUMN itu meminta pemain timnas Indonesia untuk tidak setengah-setengah. Erick Thohir baru saja menonton uji coba timnas Indonesia yang bermain imbang 0-0 kontra timnas Tanzania di Stadion Madia Jakarta Pusat pada Minggu 2 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak memanggil Bagot untuk grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan Tanzania yang menjadi bagian dari persiapan. Saya selalu bilang bahwa timnas Indonesia harus mempunyai 2 kali 11 pemain senior, jadi harus sama ratanya, ujar Erick Thohir. Erick Thohir berkaca dari taktik Sintayong yang memainkan hampir seluruh pemain timnas Indonesia, minus Nadeo Argawinata ketika berhadapan dengan Tanzania. Seperti pada partai uji coba ini, kita lihat ketiga pergantian pemain. Permainan timnas Indonesia tidak turun, saya rasa sama, imbuh Erick Thohir. Sebenarnya tanpa Bagot, lini belakang timnas Indonesia tetap menumpuk, mulai dari Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, J.I. Jess hingga Muhammad Ferrari. Selain itu, 2 fullback juga bisa dipasang sebagai palang pintu dalam formasi 3 back Sintayong. Keduanya adalah Sandy Walsh dan Nathan Choaon. Sekarang ada Hubner, J.I. Jess, Rizky Ridho, Ferrari, dan Jordi Amat. Bahkan Nathan Choaon dan Sandy Walsh bisa bermain sebagai back. Cukup tebal, ucap Erick Thohir.